Semua kita pasti pernah merasakan itu. Saya juga akan merasakan itu. Manakala, ya, nanti kita akan lihat bersama. Manakala terjadi peningkatan hormon stres di otak kita. Nah, saya berdoa hari ini kita pulang dengan percaya sama Tuhan, dan kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Katakan Hosana, Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Saya nyanyikan sekali lagi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Katakan Hosana, Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana, Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh tunjukkan slide saya. Nah, tema di gereja kita bulan ini adalah berbicara tentang kekayaan, kemasyuran, kejayaan itu adalah milik Tuhan. Maka saya buat ketika mengalami kesulitan keuangan, ya kan? Kadang-kadang kalau dikatakan Tuhan yang punya segalanya, kita bilang amin. Tapi ketika kita bilang amin, kita malah merasa tidak baik-baik. Kita malah merasa khawatir, kita malah jadi cemas, kita malah jadi takut. Padahal kita tahu bahwa segala-galanya milik Tuhan. Amin. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan keuangan? Saya percaya kalau kita mengerti, paham, lalu kita yakin dengan firman Tuhan ini, kita pasti akan diberkati Tuhan.
Katakan amin. Next slide. Nah ini ciri-ciri kalau lagi nggak punya uang, ya kan? Kepala sakit, perut sakit. Lalu kalau punya pasangan atau punya kerabat jadi gampang berantem, ya kan? Kita jadi sensitif. Pokoknya nggak ada enaknya lah. Hidup tiap hari kayaknya mau ribut aja. Kalau nggak mau ribut, mau menyendiri, malas ketemu orang, ya kan? Itu kalau kita percaya nggak punya uang, ya kan? Nah, sakit dari tentu, sakit di pinggang, biasalah kalau lagi nggak punya uang. Tapi coba kita lagi punya uang, pasti nggak ada yang sakit. Saya bisa katakan itu juga karena pada kenyataannya begitu. Kalau udah lagi tanggal-tanggal gajian tuh ya, itu yang berobat dikit. Tapi kalau udah mulai masuk begini nih, minggu-minggu ini aku akan bersiap-siap lah ini. Mulai banyak, tadinya gajinya udah diterima misalnya, atau teman-teman yang kuliah udah nerima, tapi udah mulai tipis jumlahnya. Lalu yang terbayang dalam otak adalah aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh itu. Tapi kenyataannya, ya kenyataannya kan belum ada, maka akan menjadi sakit. Itu ya. Nah ya, dihafal nih gambarnya nih, biar jangan lupa. Ini gambar kalau kita percaya nggak punya uang. Tapi hari ini kalau kita percaya Tuhan yang mempunyai segalanya, percaya aja. Belum dapat uang, sakit kepala gila. Katakan amin. Kalau hari ini kita percaya aja, walau kita belum melihat, iya kan? Pasti hilang sakit kepalanya. Bahwa segala-galanya itu udah di tangan Tuhan. Amin. Tinggal nunggu bagaimana Tuhan itu kemudian melepaskan berkatnya buat kita. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa alami. Nah kenapa? Ya karena belum percaya. Karena orang yang percaya itu adalah dia percaya walau belum melihat. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Next slide. 1 Tawarik 29 dan 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bisa katakan amin? Amin. Kalau kita bilang aminnya dengan segenap hati, percaya, hilang sakit kepala. Kalau kita katakan amin dengan segenap hati, yang tadinya kita mau marah, batal marahnya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang tepuk tangan karena udah percaya, wih itu badannya jadi enteng. Tapi kalau tepuk tangan karena lihat sebelah, ini tepuk tangan, buat tepuk tangan. Jadi hidup kita ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ya. Betul, kita belum melihat jawaban Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji nggak mungkin ingkar. Betul, kita belum melihat jawaban Tuhan, tapi kita tahu karena Tuhan yang berjanji tidak ada rencananya yang gagal. Berapa banyak yang percaya kepada janji Tuhan? Boleh katakan? Ingat ya, kita percayanya sama janji. Apa? Siapa pernah berjanji? Ya kan? Kalau kita berjanji, kan belum nyata. Belum ya? Oleh sebab itu, saya mengajar, kalau ada manusia yang berjanji, jangan percaya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia berhak mendapatkan percaya kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Maka kalau saya tahu kebenaran ini, seringkali ketika saya menghadapi masalah dan persoalan, aku gak pernah berharap sama orang.
biar aja orang itu datang sama aku. Kalau dia mau kasih pertolongan, aku terima. Tapi kalau dia kasih janji, ku iyakan aja. Yalah, seperti mulai. Karena kalau mau pegang janjinya, mana bisa manusia itu dipegang janjinya? Karena manusia itu bukan alfa dan omega. Paham ya? Tuhan adalah alfa dan omega. Tuhan ada dulu, sekarang, di masa depan dia sudah ada. Sehingga kalau Tuhan yang berjanji udah pasti. Kenapa? Karena dia alfa dan omega. Tapi kalau manusia, kita hidup hanya saat ini saja. Bahkan di masa lalu kita gak bisa hidup. Benar gak? Masa lalu kita itu udah kita tinggalin. Tapi kalau dia Tuhan alfa, seberapa buruk pun keadaan kita hari ini, kalau itu diakibatkan oleh perbuatan kita di masa lalu, kalau hari ini kita percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan semuanya, Tuhan bisa menolong kita, Tuhan akan memperbaiki masa depan kita dengan memperbaiki semua yang sudah rusak. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan, bro. Dia bukan saya, dia bukan Joseph, bukan. Dia Tuhan, dia berbeda. Pada waktu otak kita itu kemudian bisa membedakan dengan jelas, oh ini mah manusia, iya kan? Ini manusia ini. Mau harap apa sama manusia? Tapi kita udah tahu, gak mungkin manusia ini bisa ada di dunia ini kalau bukan karena kuasanya Tuhan. Berarti kalau kita percaya sama Tuhan karena Tuhan layak dipercaya. Tapi kalau kita kemudian hari ini percaya karena disuruh-suruh, percaya dah kau, percaya dah, udah. Hari ini bisa percaya di gereja ini Pak ya. Enak nih mau tanya nih ya, pulang dari sini Pak, sakit lagi kepalanya Pak. Ingat ya. Siapa yang saat ini sakit kepalanya hilang karena percaya, puji Tuhan. Tapi aku mau bilang, kalau kita percaya karena disuruh-suruh, pulang dari sini pasti balik lagi. Tapi aku berdoa supaya hari ini kita percaya bukan karena disuruh, tapi karena udah tahu. Amin. Kita udah dikasih tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Punyanya adalah segala kekayaan, kemuliaan, kuasa, kekuatan, kejayaan, tangan yang membesarkan, mengokohkan segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, sana bagi Sang Raja. Kuasa yang tidak terbatas. Pada waktu otak ini kemudian percaya, ada sukacita yang mengalir, ada rasa kagum. Aduh Tuhan benar masalah aku memang berat loh, benar banget. Tapi kenyataannya, faktanya kita tahu sekarang bahwa kalau bukan karena Tuhan kita tidak bisa hidup. Banyak orang yang kemudian apa masih ada mujizat, ya kan? Siapa yang percaya mujizat? Boleh katakan. Amin. Ya. Siapa yang setiap hari mengalami mujizat? Boleh katakan. Amin. Jangan katakan keikutan, yang mana mujizat? Tahu aja lah udah. Kita tiap tarik nafas, itu mau ada mujizat. Kita masih bisa gini duduk, walaupun duduk on gini. Itu hanya karena mujizat. Kita orang malas. Suka hati dia mas. Itu hanya karena mujizat. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak waktu yang kita ingat bahwa setiap detik itu adalah anugerah Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Lalu dalam ayat yang ke-9,
bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saya merahkan yang bersuka cita, kerelaan hati, tulus hati. Ini adalah yang mau kita capai. Karena hati yang gembira adalah obat ya. Kalau tadi kamu berkata yang sakit kepala tadi hilang sakit kepala, itu karena kamu gembira. Kita suka cita Pak di tempat ini. Dan aku mau katakan bukan karena masalah kita udah selesai. Belum. Kadang-kadang masalah yang lama aja belum selesai sampai sekarang ini. Udah deh. Masalah baru datang terus. Lalu kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Tuhan mau bingung. Kok kamu nanya kenapa? Bukankah kalau kamu hidup sampai dengan hari ini adalah mujizat Tuhan? Katakan amin. Bukankah kamu tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu sebenarnya adalah cara Tuhan? Untuk apa? Membuat kita tetap hidup. Itu yang pertama. Dan itu adalah cara Tuhan untuk apa? Supaya kita bisa sampai kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rancangan Tuhan. Katakan amin. Udah tahu kisah Yusuf kan? Saudara-saudaranya yang jahat. Siapa sini yang saudaranya ada yang gak ada yang jahat? Angkat tangan. Siapa di sini yang gak ada saudara yang jahat? Gak ada saudara yang jahat. Bingung. Jadi jahat siapa dalam hidupmu? Aku paham maksudmu. Dia tidak lagi menganggap jahat saudaranya. Tapi nggak mungkin ada orang yang dalam hidupnya semua orang berbuat yang baik terus dalam hidupnya. Nggak ada itu. Ada, cuma dia udah percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bahagia. Amin. Orang berkata sama dia, Allah enak, gak ada masalah. Bro, mana mungkin hidup tanpa masalah? Udah deh, kalau kau lihat aku seperti ini karena aku percaya. Aku bilang, Allahku lebih besar, Allahku lebih dahsyat, Allahku luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Maka saya selalu suka dengan kisah Yusuf. Jadi aku langsung bilang gini, aduh Tuhan, makasih Tuhan kalau ada orang yang jahat sama aku. Kalau bukan karena saudaranya jahat, Yusuf gak jadi Perdana Menteri. Hari ini kalau kau lagi berpikir, ini kok jahat kali ini sama aku, bersyukur. Dan katakan, Tuhan terima kasih. Aku tahu, sama seperti Yusuf. Kalau Tuhan biarkan terjadi kejahatan demi kejahatan dalam hidup kita, karena Tuhan punya maksud yang baik. Karena gak mungkin si Yusuf bisa tiba-tiba langsung sampai di Mesir. Yusuf hanya bisa sampai di Mesir ketika saudara-saudaranya mengecewakan dia. Katakan amin. Siapa lagi dikecewakan boleh angkat tangan? Oh semua kita? Semua kita? Jangan-jangan kita mengecewakan orang lain. Enggak, aku gak ada dikecewakan. Dalam hati, kecewakan semua orang. Gak apa-apa, kamu dipakai Tuhan. Benar kan? Tuhan kan adil. Coba lihat, pada akhirnya saudara-saudara Yusuf tadi kan selamat juga. Jadi tinggal tergantung sama kita aja di sekarang. Kita mau posisi yang mana? Kita posisi yang disakiti, dikecewakan atau mengecewakan orang? Gak apa-apa. Tapi kalau kamu udah tahu bahwa kamu mengecewakan orang lain, terus kau gak bertobat, ya akhirnya hanya sama juga. Sama. Cuma satu jadi raja, satu jadi rakyat jelata. Hidup dalam ketakutan. Aduh, nanti kita ya dibalas Yusuf, inilah semua perbuatan jahat kita. Sampai situ bisa paham maksudnya. Tapi kalau kita sudah percaya Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya, ada sukacita, ada kerelaan hati, ada tulus hati membawa persembahan kepada Tuhan. Cuma aku takut gini kita bilang,
Tuhan, aku sih mau dengan hati. Aku mau sukacita membawa persembahan. Masalahnya nggak ada yang membawa persembahan Tuhan. Ya Allah kan lagi kuliah Tuhan, gitu ya. Tenang deh, tenang. Kalau kau hari ini percaya Tuhan punya segala-galanya, apa yang di luar pikiranmu, apa yang tak pernah muncul dalam pikiranmu, didengar telingamu, Tuhan akan sediakan semua dalam hidupmu. Percaya. Ingat, bukan sama aku, sama Tuhan. Kalau kau mau percaya sama aku, cukup hanya kau ingat, udah pernah dikatakan Dr. Joseph, percaya aja. Kadang-kadang karena otak gak melihat Tuhan, ya kan? Kan kita gak lihat Tuhan kan? Yang kita lihat orang jahat. Karena kita lihat orang jahat, kita jadi susah percaya sama Tuhan. Udah dibilangin pun Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu baik. Tapi aku berdoa, semua kita akan dipakai Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka bisa melihat ada janji Tuhan yang terbaik, ada janji Tuhan yang tidak akan dipungkiri oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, next slide. Kita lanjut dengan cepat, tidak bisa habis. Next slide Tom. Kakak. Nah, gak jalan. Mengapa Daud dan bangsa Israel rela memberikan persembahan untuk membangun rumah Tuhan dan lalu kemudian mengalami sukacita? Itu pertanyaannya. Kok bisa orang itu sukacita? Ya jawabannya karena mereka rela. Kok bisa orang itu rela? Yes, gampangnya gini sih jawabnya, karena ada yang direlakan. Aku sih mau rela, tapi apa yang aku relakan? Apapun aku tak punya. Udah tenang, jangan sedih. Kadang-kadang kita dengar firman ini mau sakit hati. Gimana hamba Tuhan di sana itu? Gak tahu dia gak punya uang, disuruh aku bawa persembahan, bawa rumah Tuhan. Rumah aku aja belum aku bangun ya. Ketawa lagi. Hari ini kau akan tahu nanti Tuhan akan memberikan semua yang kau butuhkan. Lalu kau percaya itu semua dari Tuhan, maka kau akan membawa persembahan dengan sukacita untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau ada kemudian kita berpikir dia nggak apa-apa, dia manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Dokter juga manusia, iya kan? Mana aku tahu kalian nggak punya uang, aku bilang kan? Kenapa mereka rela? Karena Daud dan bangsa Israel mengetahui semua kekayaan dan kekuasaan yang sedang dimilikinya berasal dari itu maksudnya. Jadi jangan kita sedih hati. Aduh, kok itu terus sih diingatkan, kok itu terus sih diingatkan, persembahan. Karena ada orang yang trauma dari itu. Aku mau bilang, hamba Tuhan nggak tahu keadaan kita. Maka kalau ada hamba Tuhan bilang kayak gitu, bawa persembahan ya. Kalau nggak bawa persembahan berarti kita nggak sayang sama Tuhan. Misalnya ada yang bilang itu sama kita ya, lalu kita rasa sakit hati, angkat tangan. Maaf Pak, saya mau bawa apa? Kau boleh maju ke depan dan berkata, Pak tolong doakan saya Pak, supaya saya dapat rezeki Pak. Amin. Jangan kecewa. Tapi hari ini kita tahu segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kalau di dalam kelimpahan itu kita percaya bahwa itu dari Tuhan, akan otomatis rela. Kenapa otomatis? Next slide. Nah, di Daud ini coba lihat gimana nggak otomatis di Daud ini membawa persembahan sama Tuhan. Cobalah dulu ya, kita pikirkan ya. Daud ini tersingkirkan, nggak dihargai, bapaknya pun nggak ingat sama Daud, nggak dianggap, nggak ada yang bisa diandalkan dari dia. Badan kecil, kalau misalnya badannya besar dia bisa jadi tentara, dia nggak gagah. Kalau dia gagah cocok jadi raja. Buktinya Saul yang diangkat jadi raja pada masa itu. Bahkan ketika Tuhan berkata cari dulu Samuel, udah dicari semua, diketunjuk, oh ini nggak ada yang cocok kata Tuhan. Ah udahlah Tuhan kata Samuel. Tunggu, loh emang masih ada kata Samuel.
lupa, kata bapaknya. Saya di sini kalau dilupakan kesal, ya kan? Nah, kan? Kita kesal kalau kita dilupakan. Tapi aku mau bilang sama kita, manusia boleh melupakan kita nih, boleh lah. Namanya juga manusia. Tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dia melihat hati kita, Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lalu kemudian Daud menyadari, aku cuma dari gembala, gak pernah latihan perang. Tiba-tiba Tuhan buat kesempatan, ada Goliat muncul, ada persoalan besar muncul di hadapan Daud. Tapi aku bilang sama kita, Daud gak sedih, Daud gak marah, Daud gak kecewa, malah dia bilang, aku berdiri di dalam nama Allah yang menciptakan alam semesta. Kau boleh berpikir bahwa kau orang yang hebat, kau boleh berpikir bahwa orang yang besar melawan aku. Lawanmu bukan saya. Engkau melawan Allah yang menciptakan alam semesta. Katakan amin. Daud menyadari, kalau bukan karena Tuhan, manalah mungkin batu kecil sekali lempar gak ada kekerannya. Nah sekarang aja udah sampai pakai laser gitu ya. Ini mah cuma lempar, kok bisa kena di sini? Kalaupun itu ada ketopong, itu udah melindungi bagian ini, tapi bagian ini mungkin tidak terlindungi. Satu titik, Aku cuma mau bilang, pastilah si Goliat bukan mati karena batu kecil. Goliat mati karena Tuhan bilang, selesai lu Goliat. Ini saatnya aku mengangkat Daud. Ini saatnya aku meninggikan Daud. Ini saatnya aku menunjukkan kepada Daud betapa besar kuasaku. Karena Daud selama ini, coba lihat, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala. Hello. Kita boleh bilang kita susah hari ini, tapi mau bilang sama kita, Tuhan bisa temukan kita kalau kita berkenan di hati Tuhan. Apa tandanya orang berkenan di hati Tuhan? Dia melakukan segala yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Ya kalau kita lagi di bawah, coba bilang kiri kanan, wajar diinjak-injak, bilang. Iya kan? Ini enggak, kita udah tahu lagi di bawah. Terus nanya Tuhan, Tuhan, kok rela ya? Kok tega dia Tuhan menginjak-injak diriku? Dia orang kalau di bawah. Jangan tanya sama Tuhan. Tuhan cuma satu hal. Percaya sama Tuhan. Pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat. Dari kehidupan Daud menyadari 2-3 ekor kambing domba yang dijaganya. Nah, tapi lawannya singa, serigala. Daud sadar, badanku kecil, kok bisa aku lawan singa, serigala? Daud menyadari, kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin. Berarti di dalam pikiran Daud senantiasa dia percayanya hanya sama Tuhan. Maka kalau kita baca Mazmur Daud, itu berisi semua tentang Tuhan, kebesaran Tuhan. Aku lihat bintang, aku lihat matahari, dia lihat kebesaran Tuhan. Jangan gini-gini aja, nanti kita keluar lihat matahari panas sekali Tuhan. Nanti udah diganti jadi hujan, kok hujan Tuhan? Panas kan? Nanti, nggak tahu lah. Dulu aku naik sepeda motor, kalau udah banku bocor, marah. Mau kuliah gitu ya, mau ujian kadang-kadang bocor. Kok masih bocor Tuhan? Marah. Tapi waktu aku sadar bahwa Tuhan ada di setiap waktu.
apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Aku lalu kemudian aku mengubah mindsetku. Aku percaya sama Tuhan aja. Kalau bocor banku, yang pertama berarti ada tukang pompa tempel ban yang memerlukan rezeki dari aku. Katakan amin. Yang kedua, ini lebih ajaib lagi. Kalau bocor banku Tuhan, aku tahu ada duit di kantongku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi aku tahu dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap menyediakan apa yang kubutuhkan. Aku tahu kalau aku lagi direndahkan karena aku masih di bawah dan Tuhan mau mengangkat aku. Dan Tuhan memakai orang-orang seperti itu mengangkat kita. Gak apa-apa mau dihina, gak apa-apa lah. Tinggal kau percaya siapa. Kalau kau percaya sama orang yang menghinamu, kau akan terhina. Siapa yang terhina hidupnya? Aku cuma mau bilang karena kau percaya sama dia. Kau lupa hidupmu begitu berharga. Kau lupa betapa mahalnya kau masih hidup sampai dengan hari ini. Sekalipun dia menghina-hina dirimu, otakmu memilih mau percaya sama dia atau mau percaya sama Tuhan. Pada waktu kita tidak percaya sama Tuhan, orang boleh menghina kita sehina-hinanya, kau akan diam saja. Suka hatimu. Kalau orang menghina-hina dirimu, kau akan lihat keadaan sekeliling. Kalau ada tempat berlari, kau lari aja lah. Kalau kau sadar mau percaya sama Tuhan, ketika ada orang menghina dirimu, kau tidak akan menghina dia kembali. Karena kau tahu, kalau dirimu diciptakan Tuhan dengan luar biasa, berarti orang yang menghina dirimu sama-sama diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Kau gak akan tega menghina ciptaan Tuhan itu kembali. Satu hal cuma kau tahu, ya udahlah, mungkin dia lagi stres. Kalau orang stres kita apain, Bang? Tinggalin. Kalau enggak, suruh berobat. Ya? Suruh berobat. Suruh ke dokter Joseph. Kau berobat dulu dokter Joseph. Karena aku tengok kau stres. Iya, aku sekarang itu banyak sekali orang ternyata sakit karena stres pikiran. Maka aku bilang sama dia, kenapa kau disusahkan sama siapa? Suamimu? Aku bilang kan, iya suamiku jahat. Nah, udah, antara dua aja. Kau duluan berobat atau suamimu duluan? Kalau kau gak mau, suamimu aja suruh berobat sama aku. Kenapa? Coba next slide. Otak manusia ini ya susah untuk sadar kalau dia stres. Banyak. Iya kan? Dibilang stres, dia aku mana ada stres. Dari jawaban ini udah tahu dia lagi stres. Cuma bedanya kalau datang berobat ke dokter ya dokter udah langsung tahu dia datang berobat karena sakit. Iyalah. Tapi udah karena sakit pun dia datang ke dokter, dia bilang stres pun dia nggak mau. Apalagi kita. Aku nggak ada, aku stres. Ada. Nah, lihat nih. Itu otak manusia. Yang warna merah ada apa? Itu perasaan kita. Jadi kita rasa marah, kecewa, sedih, kecil hati, itu semua diproses di yang merah tadi. Prosesnya itu, oh, aku produktif ini dan ini ya. Ini ya, yang warna merah ini, itu adalah pusat perasaan kita di otak, di kepala. Ya. Tapi aku bukan mau bilang sama kita, oh berarti kalau siap itu nanti kita bilang, perasaanku lagi nggak enak gini. Enggak, tetap di sini aja. Kenapa tetap di sini? Karena saraf dari sini itu banyak mengatur jantung dan paru-paru supaya ketika kita nggak sadar jantung kita tetap bekerja, paru-paru kita tetap bekerja. Maka proyeksi sarafnya, aliran sarafnya paling banyak ke sini sehingga kita selalu bilang perasaanku nggak enak, perasaanku marah. Jangan pulang dari sini, perasaanku nggak enak. Itu langsung ketahuan, oh kau baru belajar dokter Joseph kau kan. Maka kalau kemudian kita lagi stres, maka ada hormon. Hormon itu seperti cairan yang diproduksi di sini.
cairan stres. Sehingga apa? Dampaknya apa? Saraf semua masuk ke otak kita lewat dari sini. Gak ada pun penyakitnya, dia jadi rasa sakit. Oke? Kalau memang udah ada penyakitnya, bertambah-tambah sakitnya. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi gembira, bahagia, maka di situ dihasilkan endorfin. Yang ada sakitnya pun bisa hilang. Nah, gitu. Ada yang mau nanya kenapa lagi? Kalau ada mau nanya kenapa, nanti kita buka 2 SKS. Ya harus kutunjuk karena terpaksa jadinya. Contoh, ini gambar ini satu sel otak. Satu sel otak. Jadi di dalam otak kita itu ada 100 miliar sel otak. 100 miliar. Orang yang udah punya 100 miliar pun nggak tahu seberapa banyak 100 miliar. Aku cuma bilang gitu aja. Dia cuma tahu tulisan aja 100 miliar. Mana ada orang bisa ada kalau saya nyimpan uang 100 miliar ya. Aku nggak tahu lagu itu ya. Aku nggak pernah. Pokoknya dia banyak banget lah. Lalu di setiap sel otak kita itu menyimpan data, informasi, menyimpan rumus. Rumus 3 kali 2 berapa Pak? Langsung tahu kan? Berarti di dalam otak Bapak udah tersimpan informasinya. 3 kali 2, 6. Paham? Ini otak yang bagian luar, yang kayak cacing-cacing itu. Disitulah pusat penyimpan informasi, disitulah pusat berpikir. Iya kan? Terhubung gak dengan yang merah? Terhubung, itu satu kesatuan dan ada jembatannya itu keliling. Sehingga apa yang kita pikirkan pasti kita rasakan. Coba ulang. Rumus. Ya, dikasih tahu kan? Percaya. Kalau nggak percaya lagi nggak tahu sama siapa percaya. Iya benar. Cuma ini yang mesti diingat. Apa yang kita pikirkan pasti kita rasakan. Pikir yang baik, rasanya paham. Maka kalau kita merasa tidak baik-baik, berarti yang kita pikirkan gampangnya, gampang kali itu. Cuma yang kita hadapi 100 miliar sel kayak gini. Udah? Itu antar sel otak itu kayak ini betul hubungannya ini. Ini satu sel otak, itu satu sel otak. Bisa? Satu sel otak ini kemudian akan memberikan informasi ke sel otak berikutnya. Betul? Hari ini kita dengar Tuhan Yesus baik. Udah dengar? Udah disimpan di otaknya? Hah? Udah? Siapa yang senang mendengar Tuhan Yesus baik? Jangan pura-pura. Kalau kita gak merasa senang mendengarkan Tuhan Yesus baik, berarti ada sel otak lain yang menyimpan data yang berlawanan. Contoh, dia menyimpan data orang yang menyakiti hatinya sejak zaman purbakala. Maka waktu dikatakan Tuhan Yesus baik, dia nolak. Iya kan, tajam itu. Kok bilang Tuhan Yesus baik? Buktinya. Maka apa yang harus kita lakukan? Bujuk sel otaknya. Udah, gak apa-apa. Kau boleh berkata dia jahat sama kau, gak apa-apa. Tapi Tuhan Yesus tidak baik selama-lamanya. Sampai kau waktu mendengarnya, dialah amin Tuhan, puji Tuhan. Maka otak ini gak boleh dimarah-marahin. Saya mau bilang ini untuk siapa yang kita jadi orang tua. Bu, aku paham anak kita di mata kita jahat, bandel, susah diatur. Itu bukan susah diatur. Otak manusia memang gak bisa diatur. Tuhan menciptakan
dibujuk sama si H, udah nggak apa-apa. Kalau kita bisa dibujuk untuk melakukan yang jahat, kenapa nggak kau bujuk otakmu untuk melakukan yang baik? Maafkan ajarlah dia. Tuhan baik selama-lamanya dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini, kalau kita percaya sama Tuhan, maka isi otakmu adalah Tuhan. Kalau Tuhan isi otakmu, Dia Tuhan yang baik, kau pasti akan bersuka cita. Lalu kalau kau sudah bersuka cita, kau pasti akan mengerjakan. Mengerjakan berarti kau lakukan kehendak Tuhan, bukan karena disuruh-suruh, tapi karena kau percaya Tuhan yang baik. Kalau hari ini kau merasa aku nggak bisa melakukan itu, it's okay bro, it's okay. Itu karena kau belum percaya. Kau percaya aja dulu. Kalau kau rasa kau ada orang yang bisa membujuk kau untuk percaya, kau dekati dia. Tapi kalau nggak ada yang mau membujuk kau buka YouTube ya. Kau dengarkan semua khotbahku supaya dibujuk otakmu untuk percaya. Iya percaya. Wah, aku tahu dibilang Dr. Joseph, percayalah kita sama Tuhan saja. Gak akan kekurangan orang-orang yang bergantung berharap sama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan berdiri. Hosana bagi sang Raja. Segenap hati kami, seluruh sel-sel di dalam otak kami setuju bahwa Tuhan Yesus itu baik untuk selama-lamanya, maka kami pasti akan merasakan kebahagiaan dan sukacita. Kalau seluruh sel-sel otak kami sudah menyimpan bahwa Tuhan Yesus itu baik selama-lamanya, pastilah secara otomatis kami akan melakukan kehendak Tuhan. Karena kami tahu betapa baiknya Tuhan, kami akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami tahu Tuhan, hari ini masalah kami boleh berat, persoalan kami boleh berat, tapi pada waktu kami percaya sama Tuhan dan bukan percaya sama masalah, kami pasti akan melakukan kehendak Tuhan. Engkau yang berjanji, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Aku berkata kepadamu, kau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu saat ini juga. Engkau akan mencari Tuhan, engkau akan melakukan kehendak Tuhan, engkau akan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Maka hidupmu pasti diberkati, hidupmu pasti ditolong Tuhan, hidupmu pasti diangkat oleh Tuhan. Pada waktu kau mengalami kelimpahan itu, engkau akan memberikan dengan tulus hati, dengan rela hati. Bahkan engkau bertambah-tambah sukacitamu untuk membawa setiap persembahan-persembahanmu ke rumah Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus saat ini menjamah setiap hati, urapi otak kami, urapi pikiran kami, urapi, karena kami tahu otak kami ini adalah ciptaan tangan Tuhan. Betapa luar
baiknya Tuhan dalam